Oke, selamat pagi sahabat podcast APMD yang kami hormati. Saat ini saya Ade Chandra, Wakil Ketua 3 STPMD APMD, bidang kemahasiswaan dan alumni, kedatangan saudara kandung sesama alumni dari Kabupaten Dogiai, Papua. Beliau sudah landing di Jogja sejak kemarin dan pagi ini kita culik untuk kemudian menyapa sahabat-sahabat podcast APMD seluruh Indonesia, terutama teman-teman alumni. Beliau yang di sebelah kanan saya ini. Selamat siang Pak Bupati. Selamat siang, ya, Bang Chandra. Panggil abang saja ini. Ya, betul. Kebetulan satu alumni dan kakak saya ini. Ya, senang sekali Pak Bupati. Pak Bupati pulang kampus ya, pulang kampus. Dulu waktu kuliah saat libur semester kita pulang kampung. Nah, sekarang alumni kita undang ya siapapun teman-teman dengan berbagai profesi mampir lagi ya ke alma maternya, kita sebut pulang kampus. Nah, ini Pak Bupati, walaupun tadi dia bilang senior ke saya, tapi saya harus sekarang bilang juga Pak Bupati adalah putra terbaik Dogiai yang sekarang melayani seluruh masyarakat ya di Papua, di Dogiai ya, untuk meningkatkan kesejahteraan di berbagai bidang. Ini nama lengkap beliau Yakobus Domupa. Ya. SIP ya, karena S1 Ilmu Pemerintahan di APMD, dan sekarang beliau sedang satu tahap lagi dan hanya menghitung jam beliau akan melaksanakan ujian tesis ya. Ya, ujian tesis. Ya. Yang membanggakan sahabat podcast, Pak Bupati mengirimkan 25 ASN terbaik di Kabupaten Dogiai sejak 2 tahun yang lalu untuk kemudian menimba ilmu di program Magister Ilmu Pemerintahan STPMD APMD kita tercinta ini. Nah, Pak Bupati, mohon kita diceritakan sebaiknya untuk adik-adik yang sekarang Pak Bupati, terutama adik-adik yang masih kuliah di STPMD dan di manapun kampus-kampus lain di Jogja, tips apa yang Pak Bupati bisa pesankan kepada adik-adik, karena Pak Bupati sekarang menjadi top figur kita semua, terutama adik-adik Papua, agar cara belajarnya lebih baik begitu dan seterusnya. Silakan Pak Bupati. Baik Pak Chandra, terima kasih. Saya mendapat kesempatan pada hari ini untuk kebetulan bersamaan dengan saya ujian tesis ya. Ya, mencuri-curi waktu untuk kita bisa berbagi pengalaman, ya, berbagi inspirasi berkaitan dengan seluruh pengalaman hidup kita, tetapi juga harapan-harapan kita ke depan. Baik. Yang pertama, saya selalu percaya bahwa hanya dengan berpendidikan dan bersekolah kita bisa meraih hidup yang lebih baik. Oh iya. Itu satu hal yang sangat prinsip. Karena itu mau dan tidak mau siapapun kita berpendidikan, mengikuti proses pendidikan, bersekolah itu harus menjadi salah satu bagian yang harus kita lewati dalam seluruh kehidupan kita. Saya memberi contoh menjadi bupati seperti yang saya duduki sekarang jabatannya, atau menjadi dosen seperti Pak Chandra, ini melalui proses belajar. Betul. Tidak terjadi secara instan saja. Betul. Jadi hanya karena kita punya kemampuan tertentu, kita boleh menduduki jabatan tertentu. Betul. Atau dengan kata lain, kita menjadi orang atau manusia yang benar-benar manusia. Jadi atau menemukan atau menjadi manusia yang seutuhnya. Betul. Karena itu intinya adalah kita harus bersekolah atau berpendidikan. Dan seluruh proses harus kita lalui dalam proses pendidikan itu. Nah, ini yang penting ya. Tidak boleh ada proses-proses atau secara instan. Okay. Jadi ya, sekarang itu di mana-mana
sudah bukan menjadi rahasia lagi. Betul. Orang bisa menyandang gelar tertentu hanya karena membeli ijazah tertentu. Betul Pak Bupati. Hal-hal itu sebenarnya tidak mendidik. Betul. Sekalipun orang tertentu mempunyai gelar pendidikan tertentu, tetapi ketika menduduki jabatan tertentu, saya yakin bahwa beliau atau siapapun orangnya tidak akan berhasil Betul. memimpin karena memang menjadi pemimpin itu butuh kemampuan dan proses, dan kemampuan itu harus diasah melalui proses yang panjang. Oh ya, ini menarik Pak Bupati. Pak Bupati dulu kabarnya bukan termasuk mahasiswa yang dibiayain dengan sesuatu yang luar biasa ya Pak Bupati ya? Ya. Padahal di zaman itu, tahun berapa Pak Bupati dulu? 2002. 2002. Wah, 2002 kondisi ekonomi Indonesia juga pasca reformasi belum begitu baik, sehingga kita tahu fasilitas kuliah kita juga terbatas Pak Bupati. Betul. Saya dengar Pak Bupati tahu semua gang-gang, karena dulu kosnya di mana Pak Bupati? Saya dulu kos di Jogja ini pindah-pindah. Dari Maguwo, kemudian di Timoho, di Sapen, kemudian Gedung Kuning. Pokoknya hampir setiap tahun tuh saya pindah. Oh iya. Dan saya termasuk mahasiswa yang mungkin sudah tahu seluruh gang yang ada di Jogja ini karena saya harus jalan kaki. Wah. Jadi setiap hari itu saya jalan kaki. Kenapa saya jalan kaki? Tidak punya uang untuk bayar uang angkot. Betul Pak Bupati. Kita semua dulu prihatin ya Pak Bupati. Dulu seperti itu. Betul. Paling ada uang sedikit, cukup untuk makan. Untuk makan saja, betul. Jadi kalau untuk ke kampus ya paling jalan kaki. Karena itu mau jalan tikus atau jalan apapun di Jogja ini kita terabas ya Pak Bupati. Kita kuasai. Betul. Nah ini adik-adik yang masih kuliah ya, ini proses yang sekarang Pak Bupati menyaksikan kisah-kisah dulu itu indah ya, karena tidak ada yang instan dan kita bersedia untuk menempuh apapun untuk menggali ilmu ya Pak Bupati ya. Jadi jangan instan dan kemudian ikuti prosesnya. Karena di sana kita ditempa ya Pak Bupati ya. Pak Bupati, jadi lahirnya pemimpin itu tidak dalam satu malam ya Pak Bupati. Pak Bupati tadi cerita nih, kosnya mulai Maguwo, Gedung Kuning, Timoho, seluruh penjuru mata angin di Jogja beliau tahu karena itu diikutin dan laksanakan dengan hati yang kuat ya Pak Bupati ya. Ada cerita menarik nggak, ketemu cewek nggak waktu masuk ini gang gitu Pak? Iya ada banyak cerita. Jadi yang menarik itu yang pertama untuk makan, karena kami biasa kehabisan uang. Itu biasa kita bon. Kalau tidak titip kartu mahasiswa. Untuk jaminan. Jaminan. Dan biasanya nanti setelah ada uang barulah kita bayar, kita ambil kartu mahasiswa. Yang kedua, kadang kartu mahasiswa juga kita titip di wartel yang APMD punya ini? Oh iya, di wartel. Ya, wartel Kopma. Jadi kadang-kadang karena telepon orang tua, kadang karena telepon pacar ya sudah. Terpaksa kita harus titip kartu untuk jaminan. Untuk jaminan. Soalnya tidak punya duit untuk jaminan, ya. Tapi termasuk juga di kos. Kadang Bapak Ibu kos itu juga terlalu baik dengan kami. Ya kadang tunggakan ya. Jadi kosnya itu tidak bisa kami bayar, jadi harus kami tunggak. Dan biasanya setelah beberapa bulan, setelah ada uang, barulah kita bayar. Yang menjadi masalah juga adalah kita tidak bisa menghubungi orang tua karena tidak seperti sekarang orang tua ada di kampung, tidak bisa hubungan lewat telepon. Kemudian jadi untuk mengecek transferan dari orang tua saja ya itu ya kadang-kadang kapan kita ingin pergi cek. Kalau ada uang yang masuk syukur. Kalau tidak ya sudah. Kita tidak bisa cek ya. Kita tidak bisa tahu kapan uangnya masuk. Karena orang tua tidak bisa menghubungi karena dulu kami. Komunikasinya belum sedahsyat sekarang ya. Komunikasinya seperti itu. Kemudian ada cerita menarik juga dulu waktu saya tinggal di Maguwo Harjo. Karena harus jalan kaki dari Timoho sampai Maguwo Harjo itu cukup jauh. Jadi biasa lewat Babarsari, terus masuk ke sawah-sawah setelah Babarsari. Belakang itu ya. Nah, jadi biasanya saya kalau dari sini jalan siang-siang. Setiap ketemu ATM saya masuk untuk berteduh karena ATM itu full AC. Wah, pemirsa. Kalau sekarang jadi bukan untuk ngambil uang. Betul nih. Kalau sekarang adik-adik tuh kuliahnya sekarang sudah ber-AC semua, ruangan sudah sejuk. Pak Bupati hanya mampir di ATM ya yang dia lalui selama perjalanan dari kampus ke kos atau sebaliknya hanya untuk berteduh dan mendinginkan diri. Mendinginkan badan. Mendinginkan badan. Tuh, bayangkan teman-teman. Menarik sekali, bukan untuk ngecek duit ya Pak ya? Bukan untuk ngecek duit. Duit apa tidak punya uang dulu. Kemudian biasanya di setelah Babarsari itu ada sawah.
Ya ada persawahan. Biasa saya mampir di situ kadang bantu para petani garap sawah. Ikut juga ya Pak Supaya Bupati? saya bisa dapat makan siangnya itu. Oh, Jadi begitu. Jadi kadang para petani itu beri saya makan. Iya, Sudah cukup lah untuk saya sampai sore bisa bertahan. Bisa bertahan ya Pak. Itu. Satu strategi survival Pak Bupati. Itu tadi teman-teman, karena ditenagai oleh keinginan kuat untuk menggali ilmu pengetahuan dan dinamika selama proses itu sebagai anak kos gitu ya, itu dilalui dengan cara-cara seperti itu. Nah, ini yang mengasah Pak Bupati sehingga Pak Bupati kalau menemukan persoalan, saya kira selama beliau menjabat itu pasti ada fungsi-fungsi kreatif yang dilakukan ya Pak Bupati ya. Iya. Nah Pak Bupati sudah berapa tahun nih menjabat Bupati ya sejak periode pertama? Saya sudah 3 tahun. Sudah 3 tahun ya. Tinggal 2 tahun lagi mungkin selesai 2 tahun masa jabatan. Untuk periode pertama Pak Bupati? Periode pertama. Periode pertama. Kita doakan Pak Bupati terus lanjut ya. Kita akan dukung lahir batin jiwa raga bagi keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat Dogiai ya. Nah Pak Bupati, mungkin untuk kita nih adik-adik juga dan para alumni, tantangan apa sih sebenarnya selama Pak Bupati sekarang ada di struktur atas? Apa yang sering sekali menjadi kendala Pak Bupati? Meskipun kita mazhab kita tentang pemberdayaan dan pembangunan memang satu-satunya nih di Asia Tenggara ya. Kita bangga kampus kita masih konsisten sejak tahun 65 berdiri hingga sekarang. Tetapi dalam setiap periode pasti ada dinamika dan tantangan yang berbeda ya Pak Bupati ya. Betul. Nah, apa sih sebenarnya Pak Bupati tantangan paling besar agar nanti adik-adik yang masih kuliah ataupun alumni yang baru saja lulus itu ketika masuk ke lapangan pemberdayaan mereka tidak lagi bingung Pak Bupati? Ya. Ya. Yang pertama, saya bersyukur bahwa pernah berkuliah atau bersekolah di APMD. Ya Pak Bupati. Banyak ilmu yang saya pelajari, terutama terkait dengan bagaimana proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat itu bisa dilakukan. Ya, itu sudah menjadi modal yang cukup untuk saya bisa terjun ke dalam dunia politik, kemudian bisa terjun bersama-sama dengan masyarakat dalam kapasitas sebagai bupati untuk bisa memperjuangkan kesejahteraan bersama dengan masyarakat di Kabupaten Dogiai. Yang menjadi tantangan terbesar yang saya alami adalah bahwa kehidupan dan masyarakat itu sangat dinamis dan selalu terjadi perubahan yang sangat cepat dari waktu ke waktu. Jadi kadang-kadang teori-teori yang kita selalu pelajari itu harus mengikuti proses kehidupan yang dinamis itu. Jadi kita harus selalu menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang beradaptasi dengan situasi yang selalu berubah terus. Nah disitulah tantangan, Jadi karena itu yang sangat penting bagi saya adalah sambil memimpin masyarakat untuk membangun. Pemimpin itu harus terus-menerus belajar, belajar, mengupdate terus pengetahuan yang dimilikinya, karena perkembangan masyarakat yang terus berubah itu juga kadang-kadang membuat banyak teori-teori juga ikut berubah. Betul. Dan ini harus dikawinkan dengan baik antara teori dengan proses perubahan yang terjadi di masyarakat dalam waktu yang sangat cepat itu. Harus dinegosiasikan. Harus dinegosiasikan. Harus dikomunikasikan. Dan itulah tantangannya sebenarnya. Betul. Jadi kadang-kadang ketika kita belajar di kampus, kita membayangkan suatu saat kalau saya menjadi pemimpin, kurang lebih saya bisa bertindak seperti ini. Tetapi setelah bertahun-tahun kemudian, kita menjadi pemimpin, situasinya sudah berubah. Kadang-kadang apa yang kita pelajari itu sudah tidak relevan lagi. Nah itu Pak Bupati sudah tidak relevan. Disitulah tantangan sebenarnya. Oke. Sahabat podcast APMD, ini dalam nih sebenarnya pesan yang barusan disampaikan Pak Bupati. Kita yang sudah menggali ilmu akademik memang berpikirnya akademik. Namun sebuah kesahihan ataupun kegunaan dari konsep maupun teori itu harus diadaptasikan lagi di masyarakat, karena ruang masyarakat ini senantiasa berubah, dinamis ya. Nah, ini tantangan bagi kita agar tidak kaku, karena
tidak bisa menjadi manusia satu konsep saja dipakai untuk berbagai masalah ya Pak Bupati. Tetapi bagaimana membreakdown-nya gitu ya, konsep-konsep itu dalam kondisi yang objektif, yang faktual. Sehingga dia tetap bisa berguna ya Pak Bupati. Betul. Kemudian masalah lain juga adalah bahwa jangan selalu berpikir bahwa apapun yang kita pelajari atau gagasan apapun yang kita terima itu akan selalu mau diterima oleh masyarakat. Tidak selalu begitu. Tidak selalu begitu. Kita tidak bisa membayangkan apakah masyarakat itu akan menerima semua gagasan, pikiran, cita, keinginan saya seperti itu, karena kadang-kadang masyarakat itu punya keinginannya sendiri. Betul. Nah, bagaimana mengkomprominya? Kemauan sendiri. Karena itu memang kita harus membutuhkan komunikasi yang terus-menerus dengan masyarakat. Harus dibangun terus-menerus dan itu membutuhkan proses yang panjang. Itu harus membutuhkan proses yang panjang, apalagi kalau yang kita hadapi adalah masyarakat yang baru mengenal nilai-nilai baru dari luar. Misalnya masyarakat yang dulunya tradisional kemudian diperkenalkan dengan model kepemimpinan kepala kampung, model kepemimpinan bupati dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang terjadi benturan antara nilai-nilai adat yang sudah lama ada di dalam masyarakat itu dengan nilai-nilai baru yang kita tawarkan. Nah, disitulah memang butuh selain kesabaran kita, tetapi juga kita harus punya banyak akal. Banyak akal supaya masyarakat itu terus-menerus kita paksa dengan maksud baik supaya nilai-nilai hal-hal baik itu bisa diterima. Dan tentu saja butuh kesabaran dan butuh proses. Nah, komunikasi jadi kata kunci ya Pak Bupati, lalu kesabaran. Saya melihat di beberapa laman Facebook Pak Bupati nih, pemirsa, saya juga ngikutin beberapa alumni seperti beliau, karena beliau adalah figur dan kebanggaan kampus APMD. Jalan kaki belusuan nih, tanpa pakai alas sepatu ya Pak Bupati. Nah, mohon maaf nih, saya harus jujur, saya sering ngintip dan sebagainya. Tapi mungkin yang diceritakan Pak Bupati tadi, sahabat podcast, ini yang dimaksud bagaimana menampung aspirasi dan mengetahui sebenarnya harapan dan ekspektasi masyarakat itu seperti apa, karena mereka juga sekarang akses informasi terbuka, mereka dapat nilai-nilai dan pengetahuan dari berbagai media sekarang ya Pak Bupati. Nah, jangan sampai ini kemudian berbenturan dengan visi daerah yang dipimpin oleh Pak Bupati ya. Nah, titik komprominya ini makanya beliau belusukan, datang langsung, tidak hanya terima di atas meja ya Pak. Jadi beliau langsung ngunjungin dari kampung ke kampung. Jaraknya jauh ya Pak Bupati ya? Jauh ya Pak Bupati ya? Saya biasanya bersepatu kalau ke kantor. Cuma di kantor saja ya? Jadi kalau saya sudah pulang kantor, saya lepas sepatu. Ya? Saya pergi kerja di kolam ikan, pergi ke kebun, piara ternak. Menarik sekali. Kemudian saya jalan ke masyarakat. Jadi kebanyakan orang di Dogia itu ya tidak pakai sepatu. Mending bupatinya juga tidak bersepatu. Sehingga bupati itu dilihat sebagai sahabat. Bupati harus dilihat sebagai sahabat. Kalau bupati dilihat sebagai bupati, kadang orang kampung itu takut lihat bupatinya. Tapi kalau bupatinya datang dengan kondisi seadanya seperti mereka melihat ini anak saya datang, ini saudara saya, ini kakak saya, sehingga kita benar-benar terjun ke dalam kehidupan mereka. Barulah kita bisa tahu apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kerinduan mereka. Kemudian itulah yang kemudian akan menjadi bahan yang bisa saya gunakan. Itu bisa menjadi sesuatu yang bisa saya olah untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pembangunan yang memang bisa berpihak kepada mereka dan untuk menjawab kebutuhan mereka. Dan ya bagi orang lain mungkin sesuatu yang agak aneh. Kalau ini kaki saya baru saja sembuh nih kena kayu waktu jalan ke kampung itu. Ke kampung ya Pak Bupati. Baru saja sembuh, masih baru bisa pakai sepatu ini begitu. Jadi itu sesuatu yang biasa saja. Dan saya dengar di tempat Pak Bupati dan beberapa kabupaten lainnya, masyarakat di sana nggak ngerti mobil, tapi ngertinya helikopter, saudara-saudara. Karena Pak Bupati dan berbagai pejabat daerah itu harus belusukannya ke wilayah yang sangat jauh. Belum ada akses jalan darat gitu ya Pak Bupati, sehingga transportasinya harus menggunakan helikopter. Jadi teman-teman, Papua ini luar biasa hebat dan kemudian serius betul dalam
memanusiakan masyarakatnya ya Pak Bupati ya. Sampai Pak Bupati juga membaur, tidak pakai sepatu, kaki beliau habis kena kayu, luka, cedera. Tapi itu yang membuat Pak Bupati mengerti suasana batin ya Pak Bupati. Dan nanti kalau udah ketemu seperti itu ngobrolnya jadi enak ya Pak Bupati ya. Enak. Jadi cepat sambung Pak Bupati ya. Mereka tidak sungkan lagi. Gitu. Kadang saya bermalam di rumahnya masyarakat. Jadi kadang pergi sudah. Jadi kadang orang bupati datang sudah santai saja, tidak usah repot-repot. Jadi bermalam sudah pagi jalan. Jadi betul, Pak Bupati, biasa begitu. Nah, kalau ada beberapa kampung kita, ada memang daerah-daerah terisolasi yang cukup jauh. Ini kita memang menyediakan transportasi udara ya, pesawat dengan helikopter setiap tahun itu untuk melayani masyarakat. Jadi selain itu bisa digunakan oleh masyarakat, tetapi juga bisa digunakan oleh kita pemerintah untuk bisa melakukan tugas-tugas kunjungan ke daerah-daerah dan terutama untuk yang sakit atau apa ya Pak yang Bupati? Sakit juga bisa dievakuasi ya? Dengan helikopter. Walaupun biayanya mahal tetapi ya kondisinya begitu. Betul. Yang penting melayani manusia, berapapun nilai uang itu tidak terlalu pusing kita. Ini dahsyat. Ya. Ini menarik. Yang penting layani orangnya diselamatkan, uang bisa dicari. Wah, catat sahabat podcast. Jadi teman-teman, ini makanya sekolah ini melahirkan pemimpin betul, pemimpin sejati. Kita pernah punya ini ya, referensi Pak Bupati. 30 tahun yang lalu di Jepang itu kaisar memerintahkan agar setiap rakyat harus dilayani. Tadi Pak Bupati bilang pelayanan, dan uang itu bisa dicari, tapi manusia harus diselamatkan. Satu ini rangkaian kereta itu hanya menjemput satu anak yang berada di ujung desa. Cuma satu loh pemirsa, tapi dia harus menghidupkan lokomotif berikut gerbangnya itu. Kosong semua pemirsa ya. Kereta api hanya untuk menjemput anak itu. Selama bertahun-tahun sampai anak itu lulus. Nah, setelah anak itu lulus pemirsa, barulah kereta itu menghentikan operasinya karena tidak ada lagi anak desa yang dijemput untuk sekolah ke kota waktu itu. Nah, ini sama sebenarnya cerita Pak Bupati itu. Pak Bupati menggunakan helikopter, Jepang 30 tahun yang lalu itu menggunakan kereta api. Bagi Pak Bupati, rakyat harus dimuliakan, harus dilayani. Pengeluaran keuangan bisa dihitung, bisa dicari ya Pak Bupati? Ya, bisa dicari. Betul. Kita rugi dalam rangka melayani itu tidak masalah ya Pak Bupati, karena ini uang untuk rakyat toh. Ya memang. Begitu Pak Bupati ya. Uang digunakan uang disediakan untuk melayani rakyat, karena itu semuanya kembalikan ke rakyat. Kembalikan ke rakyat. Yang penting rakyatnya itu diselamatkan. Minimal rakyatnya itu bisa sehat, bisa kenyang, kemudian bisa hidup ya cukup. Bisa cukup. Ya, daripada kita karena mencintai uang, kita merasa ini biaya tertentu mahal, padahal dengan biaya itu kita bisa menyelamatkan orang. Ya pilihannya adalah harus menyelamatkan orang dan mengorbankan uang berapapun jumlahnya. Betul. Ya seperti itu. Wah ini luar biasa, ini dahsyat teman-teman pesan Pak Bupati ini. Kita berharap besok semua pemimpin di daerah ya, terutama alumni STPMD, jangan lupa ya semangat pelayanan yang dicontohkan dan sudah dipraktekkan oleh Pak Bupati Yakobus Domupa ini menginspirasi kita. Jadi jangan takut uangnya habis, yang penting masyarakat kita terlayani kebutuhannya. Martabat mereka jadi naik Pak Bupati ya? Iya. Jadi pendidikan mereka kemudian bisa memanusiakan mereka, membuat mereka mengerti apa yang harus dilakukan ya Pak Bupati ya. Nah, yang terakhir nih sebelum kita berpisah, karena Pak Bupati harus siap-siap untuk ganti ruangan karena beliau akan ujian tesis. Besok kita akan mengkonsolidasikan keluarga alumni Pak Bupati. Iya. Nah, Pak Bupati punya gagasan apa untuk rekan-rekan kita di Papua dan Papua Barat, Pak Bupati? Monggo. Ya. Jadi beberapa waktu terakhir ini memang saya sedang konsolidasi untuk mengumpulkan kembali alumni-alumni dari STPMD APMD yang tersebar di seluruh Papua, dan saya perkirakan jumlahnya cukup banyak, ya cukup banyak, bisa 200 sampai 300 orang, dan ini jumlah yang cukup banyak, dan kebanyakan dari mereka rata-rata sudah
sudah bekerja ya, kebanyakan di pemerintahan sebagai ASN ya. Dan ini sementara kami sedang berkomunikasi satu sama lain. Kami jadwalkan beberapa waktu ke depan, mungkin akhir bulan ini atau awal bulan depan, itu sudah kami bisa bertemu. Maka nanti per kabupaten, kota kami mengundang dua orang untuk bertemu di Nabire. Ya itu titik ya tengah ya, bisa dari Papua Barat maupun dari Papua. Disatukan ya Pak Bupati ya? Disatukan. Jadi kami di Papua keluarga alumninya satu antara Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Baik. Kemudian kami akan membentuk kepengurusan keluarga alumni di tanah Papua. Nanti kami mungkin undang Pak Chandra. Siap. Bisa ke Nabire. Siap Pak Bupati. Ya, saya akan datang. Saya perintah Pak Bupati, saya harus tunduk ya. Iya, harus ke Nabire. Harus. Kita nanti membentuk Korwil? Korwilnya di sana. Baik. Dan saya kira setelah Korwil memang banyak hal yang kami harus lakukan. Cita-cita saya alumni APMD harus memberikan sumbangsi yang cukup besar bagi proses pembangunan di Papua. Di Papua, betul. Jadi ada banyak kegiatan-kegiatan sosial, terus untuk apapun kita bisa lakukan. Yang penting kita semua berkumpul bersatu dalam satu keluarga alumni itu. Kepengurusannya jelas. Setelah itu nanti agenda juga jelas. Banyak hal yang saya kira bisa kami lakukan. Betul. Terima kasih sekali Pak Bupati. Ini agenda dan peluang ya bagi adik-adik yang masih kuliah maupun yang belum kuliah ya Pak Bupati. Mari kuliah di APMD, karena kalau adik-adik dari Papua, baik Barat maupun Papua, di tanah Papua, nanti dengan terbentuknya Korwil ya di tanah Papua, kita berharap nanti Korwilnya langsung Pak Bupati karena beliau menginisiasi gitu, dan kemudian kita kasih kewenangan untuk mengkonsolidasikan dan mengagendakan kegiatan-kegiatan ke depan. Jadi adik-adik yang ini segera lulus ya, yang belum selesai ya, karena tanah Papua sudah menanti. Pak Bupati akan memfasilitasi banyak kegiatan baik sosial, kemanusiaan maupun kepemerintahan. Ya, ini kita menunggu. Pak Bupati sudah memberikan ruang yang bagus, jadi tidak ada alasan untuk ragu ya. Pak Bupati, mungkin adik-adik Papua dan sekitarnya bisa diajak kuliah ke sini ya. Iya, APMD ini kampus yang cukup bagus, banyak ilmu, banyak pengalaman yang bisa kita pelajari di tempat ini. Yang jelas adalah bekal untuk menjadi pemimpin di daerah itu pasti kita dapat di APMD. Ya, dan itulah yang saya alami. Jadi modal pengetahuan yang saya dapat di APMD itu sudah cukup untuk saya bisa menjadi bupati. Karena itu untuk adik-adik sekalian yang dari Papua maupun dari seluruh wilayah yang ada di Indonesia, saya ajak untuk bisa bergabung bersama APMD untuk bisa mengambil ilmu di sini, dan setelah tamat dari sini biar bisa menjadi pemimpin di daerah masing-masing. Mantap sekali. Terima kasih Pak Bupati, sukses terus kita doakan Pak Bupati, tetap di penyertaan Tuhan, selalu merawat semangat melayani tadi ya Pak Bupati ya. Kita doakan keluarga dan sahabat-sahabat yang ada di Papua, khususnya Dogiai gitu ya, itu dengan sentuhan Pak Bupati bisa kemudian semakin sejahtera, dan Papua serta Papua Barat khususnya Dogiai berkontribusi untuk pembangunan NKRI ya Pak ya. Ya, kita doakan Pak Bupati sukses dan lancar, dan ke depan bisa kita podcast lagi nih, ya kan enak dengan Pak Bupati nih, ini bro sendiri nih ya, mumpung di sini nih saya panggil bro gitu ya. Monggo sahabat-sahabat yang lain alumni kalau pas lagi ke Jogja, kita culik nih sekitar 15 menit podcast seperti ini ya, jangan ragu apapun profesi teman-teman ya, kita kumpul di rumah besar kita di STP AMD APMD. Ya, sampai jumpa, terima kasih dan mohon maaf jika ada kekeliruan, salam berdesa ya. Selamat siang. Selamat siang.